Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ini sudah bergabung pada Meet kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Oke, terima kasih. Anak-anak, jangan lupa ya untuk presensi pada Meet siang hari ini. Kalian nanti mengirimkan foto kalian pada saat mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini ya. Belum pembelajaran daring ini kita mulai. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, saya minta Mas Adan untuk memimpin berdoa mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Monggo Mas Adan. Untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Adan yang sudah memimpin berdoa pada siang hari ini. Anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ingat apa pembelajaran yang telah kemarin kita bahas tentang apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, siapa yang tahu artinya? Ayo masih ingat? Saya Bu, konsumsi. Oh iya. Memakai atau menggunakan barang atau jasa. Oke, terima kasih. Lanjut. Siapa yang masih Saya, ingat? Bu. Oh, nggih. Ayo Mas Tito apa? Distribusi menyalurkan barang dari produsen. Oh iya, pinter. Anak, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang menganalisis tokoh dalam sebuah cerita, terus menganalisis keberagaman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membuat proyek gambar cerita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Satu, melalui video yang di-share melalui PowerPoint, siswa mampu mengumpulkan informasi beragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, melalui video yang dibagikan melalui PowerPoint, siswa mampu menganalisis manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint, kalian mampu menganalisis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitarmu. Bimbingan guru, kalian dapat mendesain gambar cerita tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Oke anak-anak. Nah, di sini sebelum kita membahas atau membaca sebuah bacaan yang ada pada buku siswa, di sini saya akan menyampaikan apa sih sebetulnya tokoh itu. Tokoh adalah pelaku cerita dalam bacaan atau cerita. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku siswa kalian halaman 26 yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Ayo, sekarang di kegiatan literasi kali ini saya minta Mbak Chandra untuk membacakan. Kelihatan? Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Terima kasih Mbak Chandra. Nah, sekarang setelah kalian itu membaca bacaan yang berjudul Asal Mula Bukit Catu, ayo, di kemarin kan sudah saya bagikan LKPD. Itu dalam LKPD itu kalian akan menganalisis tokoh, siapa saja tokoh yang ada dalam bacaan tersebut. Ayo silahkan kerjakan LKPD-nya. Saya, Bu. Sepasang petani suami istri di desa yang subur. Ini akan saya setelkan video tentang Assalamualaikum anak-anak Umi. keberagaman. Kita akan belajar PKN ya anak Umi tentang keragaman karakteristik individu. Anak-anak,
Dalam PPT Ibu tadi sudah banyak dijelaskan tentang keberagaman. Ya, macam-macam keberagaman. Nah, di sini ada contoh keberagaman. Selain ada keberagaman warna kulit, keberagaman budaya yang ada di Indonesia, keragaman adat istiadat, keragaman agama, di situ ada keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, keragaman pekerjaan. Di situ ada contohnya, ada keragaman pekerjaan itu ada polisi, ada yang jadi petani, ada yang jadi arsitek, banyak macam ya keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nah, dari semua keberagaman itu, Ibu mau tanya nih, apa sih manfaat keberagaman yang ada di lingkungan kita? Ayo, siapa bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oh iya, monggo. Apa, Mbak? Manfaat keberagaman. Memupuk rasa saling menghormati. Saya Bu, Oh iya, monggo Mas Adin. Apa? belajar bersosialisasi. Iya, belajar bersosialisasi, saling menghormati. Sampai di sini, apakah ada yang belum kalian pahami dari apa yang sudah saya jelaskan? Dan Sudah. di sini ada video kegiatan ekonomi. Coba silahkan kalian simak ya, anak-anakku. Di situ tadi sudah dijelaskan tentang keragaman, tentang keadaan alam dan mata pencaharian penduduk. Nah, sebelum nanti kita membuat proyek tentang keadaan alam dan mata pencaharian penduduk. Nah, kalian kan sudah saya bagi dalam kelompok belajar. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok belajar itu mendiskusikan langkah-langkah untuk membuat gambar cerita dulu. Siap. Oke, ya, monggo silahkan. Sudah selesai kelompoknya dalam diskusi kelompok? Sudah. Oh ya, monggo Mbak Chandra silahkan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Menentukan tema yang akan digambar. Membuat sketsa gambar. Menyelesaikan atau menyempurnakan gambar. Mewarnai gambar. Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Chandra. Di perwakilan presentasi teman kalian tadi. Sekarang mari kita awali pembuatan proyek kita tentang membuat gambar cerita dengan tema keadaan alam dan mata pencaharian penduduk. Sebelum kalian mengerjakan tugas untuk membuat proyek gambar cerita, di sini akan saya susun jadwal ya. Untuk proyek itu usahakan harus selesai hari ini. Terus nanti setelah kalian selesai membuat proyek, itu kalian mempresentasikan hasil proyek kalian di depan teman-teman kalian. Selanjutnya, teman-teman kalian menanggapi proyek yang telah kalian buat dan kalian presentasikan. Lalu saya akan memantau pembuatan proyek ini melalui WA Group atau Meet. Adakah yang selesai dan siap untuk mempresentasikan hasil proyeknya? Perkenalkan, nama saya Adin. Saya akan mempresentasikan gambar cerita yang saya buat tentang keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk kota. Seorang pelawat, Dino seorang pilot, dan Rinto seorang pelukis. Dan ini pesawat yang sering diterbangkan oleh Dino. Di perkotaan jarang penduduk yang bermata pencarian seorang petani. Kebanyakan mereka bekerja sebagai kantoran. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih sekali Mas Adin yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Oke, mungkin dari presentasi Mas Adin, ayo siapa yang mau menanggapi? Kenapa di kota jarang ada petani? Karena perkotaan jarang ditemukan sawah atau kebun. Di kota sudah banyak berdiri gedung-gedung perkantoran dan Saya Bu. Nama saya Zidan. Saya akan mempresentasikan gambar cerita tentang keadaan alam dengan mata pencarian penduduk di pantai. Lingkungan pantai yaitu mata pencarian nelayan. Nelayan berlayar mencari ikan. Sekian dan terima kasih. Penduduk pantai itu apakah semuanya bermata pencaharian sebagai nelayan? Ada pengrajin kerang. Iya. Nama saya Chandra. Saya akan mempresentasikan gambar cerita tentang hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Dataran rendah dengan mata pencahariannya. Contohnya, Pak Suro menjadi petani sawah. Ada juga yang bekerja sebagai peternak ayam. Sekian, terima kasih. Mungkin ada temennya yang mau menanggapi, monggo, silakan. Apa saja mata pencaharian penduduk dataran rendah selain sebagai petani dan peternak? Selain sebagai petani, peternak ayam, penduduk di dataran rendah juga banyak yang bekerja sebagai produsen dan distributor. Nama saya Adan. Saya akan mempresentasikan gambar cerita tentang keadaan alam dan mata pencarian penduduk dataran tinggi. Kebanyakan penduduk dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani pekebun. Gambar yang saya buat adalah pemetik teh. Maka semua dataran tinggi difungsikan untuk perkebunan teh. Selain perkebunan teh di dataran tinggi bisa juga untuk objek wisata dan perkebunan sayur-sayuran. Contohnya kol, wortel, sawi, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, terima kasih sekali. Kalian memang anak-anak yang hebat dan komunikatif. Yang satu mempresentasikan, yang satu yang lainnya menanggapi. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? senang Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? menentukan langkah-langkah membuat gambar cerita. Iya. Membuat gambar cerita. Oke. Menganalisis manfaat keberagaman. Menganalisis tokoh dalam cerita fiksi. Oke, sip. Terima kasih. Berarti apa yang sudah kita lakukan hari ini itu terserap di kalian, nggih. Kita jangan lupa di WA grup sudah saya kirimkan link Google Form untuk kalian kerjakan sebagai evaluasi akhir, nggih. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat. Kita sudah bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kegiatan pembelajaran pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Ya, silahkan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Duduk yang sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Adan, terima kasih anak-anak hebatku. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang macam-macam tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.